Daddy datang ke sini untuk Farah? Tanya Farah pada sugar daddy-nya. Iya, Daddy sudah janji mau menginap di sini, menemani Farah, supaya Farah tidak takut sendirian lagi malam ini. Farah langsung mendekat ke arah pria yang berusia hampir 50 tahun itu, memberi pelukan hangat pada Daddy tersayangnya, orang yang sudah membantu biaya sekolahnya, dan telah menjadi walinya. Pria yang Farah kagumi tak hanya sebagai pengganti sosok ayah, tapi juga membuat Farah nyaman akan perlakuan yang hangat dan penuh perhatian darinya. Dedinya hanya akan mampir ke apartemen Farah setiap weekend. Itu juga kadang hanya sebentar. Tapi walau sebentar, Farah dan dedinya akan memanfaatkan waktu berkualitas itu dengan saling mengobrol dan tentunya lebih intim lagi. Ada teman sekolah Farah yang iri. Dia ngebully Farah. Katanya Farah bisa punya handphone mahal ini gara-gara Farah nyuri di toko handphone. Jahat banget kan, Dad? Ya, udah Farah injak aja kakinya sampai dia nangis-nangis minta ampun. Salah sendiri kenapa nuduh Farah nyuri. Farah nggak pernah nyuri kan, Dad? Celoteh Farah dengan gaya ceriwis khas remaja. Farah duduk santai di pangkuan dedinya. Sementara tangan pria itu pun memeluk erat pinggang ramping Farah. Farah nggak nyuri handphone, tapi Farah nyuri hati Daddy. Balas dedinya dengan senyum yang bagi Farah sangat menawan itu. Tak peduli usianya yang hampir 50 tahun, tapi wajahnya masih jelas rupawan. Perutnya tidak terlalu buncit layaknya om-om berumur lainnya. Rambutnya juga tidak penuh uban, bahkan warnanya kecoklatan. Farah menatap ke arah dedinya, mendekatkan wajahnya tepat di depan pria itu. Sejurus kemudian Farah mengecup bibir dedinya. Kalau ini pencuri juga ya? Curi kecupan, bisik Farah. Kalau Farah nyuri berarti sekarang Daddy jadi penculik aja ya? Boleh. Pria itu lantas mengangkat tubuh Farah dalam gendongannya. Mencium bibir mungil Farah. Menyapunya dengan lembut. Dibalas dengan Farah yang semakin hari semakin pandai memainkan bibir dan lidahnya. Saling berpakutan bibir dan masih dalam gendongan. Hingga akhirnya pria tersebut membopong tubuh Farah sampai di kamarnya. Melempar tubuh remaja itu di atas ranjang. Bagi pria itu, tak salah telah memelihara Farah. Nyatanya dalam beberapa bulan saja Farah telah berubah menjadi anak remaja yang sangat menarik. Malam itu mereka lewati hanya dengan ciuman panas dan saling berpelukan. Tak ada yang lebih, karena pria itu juga tak mau memaksa Farah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Biar nanti Farah sendiri yang meminta. Pria itu memeluk Farah dari belakang, dan kini mereka sudah hampir mengantuk dan ingin segera tidur. Daddy janji malam ini menginapkan. Anak dan istri Daddy nggak marah kalau Daddy nggak pulang. Tanya Farah saat sudah sayup-sayup setengah mengantuk. Iya, Daddy janji menginap. Daddy bilang ke mereka kalau ada urusan di luar kota. Sebenarnya memang ada urusan di luar kota. Tapi Daddy sempatin mampir ke sini dulu buat temuin kamu. Besok pagi Daddy sudah berangkat, jelas pria itu. Farah menggenggam erat tangan hangat yang melingkar di perutnya itu. Seolah takut kalau saat ia terlelap nanti rupanya Daddy-nya ini pergi diam-diam. Dan saat Farah bangun besok pagi, ternyata Daddy-nya sudah tidak ada lagi di sebelahnya. Sepanjang malam Farah tak mau melepas Daddy-nya. Jari mereka saling bertaut. Dan Farah mengunci tangan hangat itu agar tetap melingkar dari pinggang hingga perutnya. Kelopak mata Farah perlahan terbuka. Rasanya tidurnya semakin nyenyak berkat tangan hangat yang menjaga tubuhnya dan tetap melingkar dari pinggang hingga perutnya semalam. Daddy, gumam Farah pelan. Ia lantas menguap, lalu membalikkan badannya agar bisa berhadapan dengan orang yang memeluknya dari belakang itu sepanjang tidurnya. Duh, putri tidur beneran tidur kayak orang pingsan, ledek Daryl pada Farah.
Sedari tadi Daryl datang dan ikut tidur di sebelah Farah. Ia memeluk Farah dari belakang. Dengan tangan aktifnya sudah menjelajah di setiap inci tubuh Farah. Tapi perempuan itu tetap tidak bangun. Daryl hanya mendengar lengguhan dan desahan kecil saat tangan Daryl bermain di bagian sensitifnya. Tapi Farah masih terpejam dan masih nyenyak di alam bawah sadarnya. Farah terbelalak begitu melihat sosok Daryl yang tiba-tiba satu rancang dengannya itu. Sementara Daryl sendiri sudah nyengir lebar layaknya model iklan pasta gigi. "Kamu sejak kapan ada di sini?" tanya Farah yang langsung spontan mengubah posisinya menjadi duduk. "Sudah dari tadi, kamunya tidur macam orang pingsan. Aku apa-apain tapi kamu bukannya bangun malah keenakan dan makin nyenyak," protes Daryl. Ia menopang kepalanya menggunakan tangannya. "Duh, maaf, aku ngantuk banget soalnya." "Memang semalam gak tidur?" selidik Daryl. "Gak bisa tidur, jadi aku nonton film sampai pagi deh," jelas Farah, yang tentunya lagi-lagi mengarang indah. Ia tak mungkin jujur pada Daryl kalau semalam ia menjadi teman curhat Arion. Daryl jelas melarang Farah untuk berteman dengan laki-laki. Daryl menganggukkan kepalanya. Tanda paham. "Kamu ngapain kesini pagi-pagi?" tanya Farah kemudian. Daryl lantas mengernyitkan dahinya. "Pagi? Ya ampun, Mbak Farah, ini sudah jam 11 siang. Putri tidur terlalu nyenyak tidurnya, sampai gak ingat waktu," ledeknya. Farah tampak melongo, tak percaya rupanya sudah jam 11 siang. "Terus tadi juga kamu sendiri yang mancing-mancing aku buat datang ke sini. Ingat gak?" "Hah?" Kembali Farah melongo. Wajahnya antara setengah sadar akibat bangun tidur. "Masa sih? Kenapa aku lupa ya?" Memang kalau sudah setengah sadar akibat mengantuk membuat Farah tiba-tiba saja mengalami amnesia. Hal ini membuat Daryl menjadi makin keki. Jelas-jelas Farah tadi memancingnya sambil melepaskan kedua tali lingerie di pundaknya, membuat Daryl berada di posisi yang sulit untuk memilih. Akhirnya Daryl memilih untuk mampir dulu ke tempat Farah. Lagi pula janjinya bersama Jessie itu pada siang hari. "Sebenarnya aku ada janji pergi hari ini, tapi aku sempatkan untuk mampir ke tempatmu dulu. Karena aku sudah mampir ke sini, sayang dong kalau gak dimanfaatin." Daryl menaik-naikkan kedua alisnya, memberi kode pada Farah. Farah mencubit hidung Daryl dengan cukup keras, hingga pemuda itu merintih kesakitan. Seperti biasa, kalau Farah mencubit selalu menggunakan tenaga dalam pendekar sakti. "Kalau nggak salah ingat, sepertinya tadi waktu WC, kamu bilang kalau mau segera menikah. Betul kan?" selidik Farah. Yang ini kenapa kamu ingat?" Daryl protes keras. "Jadi benar mau nikah dalam waktu dekat ini." Entah mengapa rasanya ada yang luka, tapi tidak berdarah. Begitu Farah mengeluarkan pertanyaan itu dari bibirnya. Daryl mengangguk. Farah pun ikut mengangguk paham. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Mencoba bersikap tetap tenang. "Lalu setelah kamu menikah dengan Jessie Agatha itu, berarti aku pensiun jadi sugar baby kamu."